Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya tentunya ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam sangkut, cuan bahe, cuan bahaya. Banyak tambah longsor tambah turun seperti ini ya. Inilah yang namanya bermain kripto. Kita harus sabar ya, yang saya katakan berkali-kali, strategi. Kita harus cari fundamental yang bagus ya. Kita akan nyaman, akan tenang. Kita tinggal tunggu saja kapan next bulannya, nggak usah takut yang dimana tinggal 1 tahun lagi akan next bulan tahun 2024 sampai tahun 2025 ya. Nanti Mas Bro akan memberikan apa yang namanya hari ini koin-koin yang berfundamental bagus, yang harganya masih murah meriah, bisa Anda investasikan jangka panjang. Makanya jangan di skip-skip dulu ya. Mas Bro tak kuliah pagi dulu ya, sabar ya. Oke, semangat. Setuju? Mas Bro agak kondisinya agak batuk sekarang, jadi ya sambil bisa canda dikit sambil masih bisa memberikan apa tutorial ya tentunya ya. Yang pertama, harus kita hati-hati betul dalam investasi cryptocurrency ya. Itu kita harus hati-hati, jangan main-main, jangan sembarangan, harus berpikir 3 kali, 5 kali, 10 kali. Kita harus berpikir 2 kali untuk berinvestasi di kripto, terutama untuk pemula yang belum tahu, harus belajar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus betul-betul mencari koin yang fundamental betul, yang 100% berfundamental, bukan yang 50% ataupun yang setengah-setengah ya. Di situ ada XRP, SLM, Depcoin, nanti yang akan saya jelaskan lebih mantap. Depcoin yang masih murah untuk orang-orang yang receh ya, kayak Mas Bro ya. Cardano itu investasi yang betul-betul untuk diinvestasikan jangka panjang. Walaupun turun seperti ini, Anda nggak perlu takut. DCA kalau punya modal bisa masuk lagi ya, itu ada kesempatan. Jadi kalau fundamental yang setengah-setengah, contohnya ya, bukan berarti Anda membeli apa yang namanya harus berfundamental yang bagus. Itu memang harus yang bagus betul, fundamentalnya nggak sembarangan. Contohnya aja ini ya, koin yang berfundamental aja belum tentu kita akan cuan, belum tentu kita akan menghasilkan, apalagi koin-koin micin yang fundamental. Ini yang namanya raca, itu koin berfundamental bagus sebetulnya bro ya. Di situ kurang apa depnya ya, koin-koinnya di lock, dia nggak bisa asal jual ya. Dia itu di lock sampai tahun 2030 kalau nggak salah, itu di lock ya. Itu pun yang namanya investor pada masuk banyak sekali. Itu investor semua, itu investor abal-abal, investor bodong ya. Gimana kita mau cuan dari situ? Ini saya nggak nyombong Mas Bro, itu kalah banyak ya. Ibarat kita main judi itu, padahal kan itu fundamentalnya sudah bagus raca itu, Mas Bro kalah banyak di situ. Bener, harga 173 rupiah menjadi 1 rupiah. Ibaratnya kalau uang 100 juta tinggal 1 juta nggak ada, apakah nggak nangis di pojokan? Apakah nggak ngenes? Betul saya katakan kepada Anda ya, biar Anda lebih pengalaman, lebih tahu, lebih hati-hati ya. Cukup Mas Bro aja yang pernah ketikam banyak di raca ya. Sampai ini saya apa namanya belak-belakan ya, sampai kalau saya ngomong sama istri ya, Bu bikinkan kopi, makan tuh token micin, kayak begitu. Coba kayak apa? Bu bikinkan kopi, makan itu ya koin micin. Bu belikan rokok, makan tuh koin micin ya. Giliran istri saya udah tidur, saya udah ngantuk mau tidur, ketok-ketok, sana tidur di apa namanya kamar sebelah, kelonin itu laptopnya sama
koin micinnya. Coba kacau nggak? Itu bikin betul-betul bikin sial, bikin cekcok ya Mas Bro sama istri itu gara-gara koin micin. Mas Bro itu kalau sudah orangnya rawe-rawe lantas malang-malang putung, kalau sudah menggila, sudah kecanduan ya koin-koin itu apapun Mas Bro beli nggak main-main, nggak tanggung-tanggung. Tapi nyatanya yang banyak tutorial yang pembohong, Mas Bro aja dulu pernah ketipu. Ternyata walaupun koin fundamental itu pun nggak menjamin, makanya harus yang fundamental betul, investornya banyak, bukan investor yang abal-abal, yang bodong ya. Jadi sejarah Raja itu seperti ini. Raja itu sebetulnya fundamentalnya bagus ya, tapi pada waktu itu bubble ya, yang namanya bubble kebanyakan, ibaratnya lagi panen buah rambutan terlalu banyak, nanti kalau sudah bubble nggak laku, nggak ada investornya, yang beli sedikit, harganya diobral. Itu sama juga seperti itu, yang orang-orang investor pasti akan pilih yang lebih baik mana, rambutan ataupun pilih buah yang lebih baik dari rambutan, pasti akan pilih yang lebih baik lagi. Kalau contohnya di dalam koin ini ada mana ya, ada gala, yang jelas-jelas investornya sudah banyak yang masuk, bukan investor abal-abal, maka kalah dengan mana ya, dengan gala. Rajanya yang kena bubble, akhirnya harganya hancur. Itu seperti itu. Harus betul-betul kita mencari koin-koin yang berfundamental, nggak sembarangan ya, yang untuk investasi jangka panjang. Kalau menurut Mas Bro ya, itu yang jadi naik turunnya Anda nggak usah dipikirkan, pasti cuan untuk beberapa tahun ke depan. Apalagi yang namanya halving BTC Bull Run itu akan naik semua ya. Salah satu yang terbaik ya nggak usah saya sebutkan lagi ya, kalau yang namanya BTC ETH ya, kita masuk aja di BNB kan udah mahal juga ya, itu Cardano, XLM, XRP ya. Nanti saya jelaskan di sini untuk koin yang berfundamental juga, untuk koin-koin yang harganya masih receh, untuk uang-uang receh supaya nanti jadi jutawan, bukan hanya omong kosong. Nanti Mas Bro saya tunjukkan koinnya, makanya jangan di skip dulu ya, itu jelas ya itu ya. Oke ya, lanjut ya. Dulu waktu Mas Bro awal-awal masuk kripto itu nggak mengenal yang namanya cuan itu apa ya kan, kita nggak tahu. Kalau orang-orang di luar kripto cuan tuh nggak tahu. Memang bahasa-bahasa dalam perkriptoan ini dibungkus yang halus-halus, yang isinya itu sebetulnya penipu ya. Itu betul saya katakan. Salah satu contohnya seperti ini, yang namanya koin yang berfundamental bagus pun ya, kalau kitanya holder ya, kita ingin berinvestasi ya, ada yang copet ya, kita masuk mereka TP. Coba kalau sama-sama kita investasi semua bareng-bareng di situ, koin yang fundamental, nanti TP-nya bareng-bareng, itu kan enak ya. Yang sebab masalahnya gini, koin Raja itu kan koin bagus, punya fundamental ya, tapi kan banyak investor yang abal-abal, yang nggak percaya itu. Begitu kita pada masuk sebagai holder, mereka ternyata pada nyopet TP duluan. Itu yang membuat kita kalah, kita membuat KO ya. Apalagi semacam koin Breeze ya, saya jelaskan semacam koin Breeze ya, kita masuk terus ya, holdernya banyak nambah ya, demandnya kuat ya, tapi bocor, debtnya sendiri menjual terus ya. Setiap sel kontraknya terisi 30 miliar, kejual. Kita itu sebetulnya bego atau kita memang bodoh, apa kita terlalu banyak menghayal bermimpi ya, padahal kita sudah ditipu yang secara halus begitu, kasat mata ya, bukan barang gaib, nggak kelihatan. Kalau barang gaib ini kan kayak Breeze itu kan kita kasat mata, yang jelas kan seperti itu. Sudah koinnya nggak di lock ya, yang mana sel kontraknya berjalan terus. Tapi kok herannya saya sendiri, Mas Bro sendiri juga percaya, karena mungkin dihipnotis atau memang lagi kesurupan, karena
kebanyakan dicekoki racun micin atau seperti apa? Ini Mas Bro juga akan sadarkan Anda sekalian, kalau masuk yang betul-betul fundamental kelas 1. Kalau yang fundamental belum kelas 1 aja, masih setengah-setengah aja, kita kecolongan, kita kecopetan. Yang bayangkan kita masuk sebagai holder ya rame-rame ya, mereka mereka TP. Yang namanya investor kan masuk bareng-bareng, harus imbang ya. Umpamanya yang TP berapa, kan yang holder yang masuk berapa. Kalau memang koin yang bagus ya, saya rasa banyak yang masuk daripada yang TP untuk jangka panjang. Salah satunya ARB. ARB itu ya, itu berfundamental bro. Kalau nggak berfundamental nggak bakal sampai di atas kuadriliun apa market capnya yang baru launching aja. Itu fundamental. Kalau Anda masuk di ARB, saya rasa itu keputusan yang benar. Tapi Anda nggak usah melihat nanti harganya turun ke banting, nggak masalah. Walaupun turun ke banting, itu koin bagus nggak mungkin akan habis ke banting semua kayak Raca, nggak. Apalagi koin BRIS ini, koin BRIS saya jelaskan juga ya, saya cari-cari ya untuk apa namanya bursa exchange, itu pun ternyata di sini nggak nongol lagi. Di CMC itu sudah ditendang atau didupak ya. Kalau Anda tahu ya Anda komen ya. Sudah saya cari-cari di sini itu untuk koin BRIS itu sudah nggak nongol lagi. Maksudnya bursa exchange Bitget itu sudah nggak ada. Awal-awal itu tak buka itu ada. Ini yang saya takutkan ya. Maaf loh ini ya, yang saya takutkan. Tapi yang namanya pendapat itu belum tentu benar ya. Yang saya takutkan itu punya Indo. Kalau nggak Indo ya bisa terjadi India itu bisa jadi yang apa kemungkinan scam untuk ada ya, untuk kemungkinan scam ada ya. Mudah-mudahan nggak scam gitu aja ya. Yang masalahnya yang pertama anonim ya, juga sekarang di sini juga nggak muncul lagi yang namanya bursa exchange-nya ya. Yang saya takutkan itu punya koin-koin punya Indo malah berbahaya lagi bro. Jadi ya gimana, kita sudah terperosot ke situ. Yang penting kan kita jangan sampai ya terperosot ke lubang yang sama sampai 2 kali ya. Jangan sampai kayak keledai ya. Mudah-mudahan pendapat Mas Bro salah ya. Jangan sampai ini punya orang Indo ya. Mas Bro juga nggak tahu, yang saya khawatirkan punya orang Indo ya. Masalahnya yang PP aja ya, begitu launching ya sampai di atas 20 triliun yang namanya barang-barang koin punya luar ya, investornya banyak. Ini yang apa namanya Bitcoin ini punya exchange, punya blockchain, kok sampai apa market capnya kecil banget, seolah-olah nggak dilirik sama paus-paus maupun orang luar. Yang saya takutkan ini punya orang Indo. Mudah-mudahan ya salah Mas Bro ya, yang prediksi Mas Bro ini mudah-mudahan salah ya. Ini untuk yang mendatang masih banyak-banyak apa kesempatan untuk cuan di kripto. Untuk yang akan datang kita harus betul-betul mencari koin yang fundamental betul, yang fundamentalnya juga jangan setengah-setengah, yang betul-betul nomor 1 yang fundamentalnya yaitu Cardano ARB ya. Itu nggak akan, kalau jatuh nggak akan sampai habis kayak Raca punya fundamental, akan tetapi karena bubble itu banyak sekali para investor yang di situ hanya cari scalpingan, namanya investor bodong. Kita yang untuk di holder jangka panjang, kita yang ketipu ya dengan bahasa yang halus-halus ya. Apa juga itu Raca juga menggunakan sekarang kan bahasanya kan bahasa cuan, bahasa yang halus-halus. Kalau orang awal kan nggak tahu cuan, bahasanya lagi sell kontrak. Itu kan sell kontrak itu apa bedanya dengan maling? Harusnya kan seperti itu, yang jelas seperti itu. Makanya kita harus lebih berhati-hati, lebih waspada di dalam bermain cryptocurrency ya. Saya mau tunjukkan untuk koin-koin yang bagus ya, untuk apa namanya, untuk orang-orang yang uangnya receh seperti Mas Bro ini ya. Ini juga hanya pendapat Mas Bro aja ya, belum tentu benar. Mudah-mudahan ya juga benar apa adanya. Kita pelajari bareng-bareng. Yang ini namanya Depcoin ya. Depcoin ini kan ada koinnya juga, ini termasuk bursa ya. Bursanya ini nongol di sini juga bukan bursa yang ece-ece ya. Kita baca bareng-bareng sedikit ya. Ini ada market capnya itu sudah ada berapa ini, 4 berarti 5 berarti 4 triliun ya.
4,9 triliun ya, itu di rupiahnya udah lumayan, udah besar ya. Jadi saya bacakan sedikit walaupun agak serak-serak basah ya, biar kayak Nike Ardila suaranya ya. Nggak apa-apa Mas Bro, ya apa adanya ya, saya belak-belakan aja. Kalau lagi batuk juga saya sampaikan ya, kalau nanti suaranya kurang bagus ya Anda baca-baca sendiri ya. Apa itu Depcoin ya? Depcoin adalah bursa terpusat ya, cek ya, yang berbasis di Singapura, yang menawarkan perdagangan support derivatif, manajemen kekayaan investasi DeFi ya, dan layanan keuangan ya komprehensif lain ya. Dilaporkan terdapat di Republik Silis ya, dengan nomor perusahaan. Nomor perusahaannya ada bro, jadi nggak ece-ece ya. Nomor perusahaannya itu 206025 ya. Depcoin ya mengeklaim telah memperoleh 3 lisensi regulasi otoritatif utama ya, termasuk NFA Amerika Serikat ya, MSB Amerika Serikat, dan MSB Kanada ya. Anda paham, nanti kalau kurang jelas Anda bisa baca-baca sendiri, masuk di daripada Depcoin ini ya. Pelapon perdagangan derivatif kripto ini terutama ditunjukkan untuk pasar Asia. Ia menawarkan beberapa produk inovatif seperti super saving ya, dan Lucky Money, dan option FX ya. Siapa pendiri Depcoin ya? Pendiri Depcoin di sini dijelaskan bukan anonim ya. Jadi barangkali ada yang tertarik pada Depcoin, kemarin juga sudah saya sarankan untuk masuk di Depcoin ya, yang mana harganya masih murah, masih receh, nggak perlu kita harus masuk uang 10 juta, 5 juta, 2 juta, nggak usah ya, 500.000 aja udah cukup ya untuk masuk di Depcoin, karena harganya masih receh. Untuk jangka panjang nanti tahun 2025 pas next bulan nanti ketika naik sampai puluhan kali lipat, bahkan 20 kali lipat, kan itu suatu rezeki yang nomplok daripada kita koin micin yang nanti takutnya rakul, kan kita uang habis ya, makin diomelin lagi sama istri. Bu, belikan kopi, makan itu koin micin. Bu, belikan rokok, makan itu koin micin. Bu, mau tidur, sono tidur di kamar sebelah sama kambing. Coba apakah nggak ngenes? Kacau lagi ya. Memang begitu Mas, berbelak-belakan ya. Ya, saya lanjut ya. Pelapon bursa ini didirikan ya, ini pendirinya ya, Anda matkan baik-baik, tahu nggak dimatkan ya, perhatikan baik-baik ya. Siapa pendiri Depcoin? Pelapon bursa ini didirikan oleh Egil Huang ya, siunya ya. Jadi pelapon bursa ini didirikan oleh Egil Huang ya. CEO-nya memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman digital dan merupakan kepala perusahaan manajemen kekayaan dengan lebih dari 7 miliar US dollar aset yang dikelola. Gila nggak? Ya, ini nggak omong kosong, nggak anonim seperti yang koin yang Anda punya kayak Mas Bro juga. Itu nggak tahu nasibnya ke depan itu nanti. Yang namanya yang saya takutkan itu BRIS itu punya orang Indo malah kacau balau. Yang namanya kita ditipu mentah-mentah, yang namanya koin betul aja, koin matang aja, koin yang namanya punya fundamental aja sekelas Raca yang di lock aja, kalau investornya nggak ada karena bubble, masih mending pilih mana dan galak investornya, maka Raca mandek, nggak punya investor, dengan market capnya hancur sekali. Harga Rp173 menjadi Rp1, ibaratnya 99% koma gitulah ya. Habis uang ratusan juta aja, tinggal nggak ada 1 juta. Apakah nggak lari-lari di jalanan sambil telanjang disoraki anak-anak, Mas Bro? Kacau ya. Ya itu yang bikin kacau, ribut sama istri, nggak ditinggalin istri aja mending. Yang namanya lagi kita ngomong kita nerima aja mbak, walaupun diomelin istri ya. Jadi kita sebagai, untungnya ini ya sebagai suami di sini lengkap ya, langsung saya jelaskan juga ya tip
untuk aman dari istri kalau Anda salah. Jadi kalau Anda salah, jangan ngaku Anda benar. Kalau Anda sudah habisnya uangnya di micin, diomelin istri, Anda harus terima. Untungnya Mas Bro itu banyak canda. Kalau istri marah-marah, ngomel-ngomel, Mas Bro joget-joget ya. Jadi istri nggak jadi marah ya. Akhirnya pelukan itu seperti itu. Itu untuk tip Anda. Jangan Anda sudah salah, istri ngomel-ngomel, Anda tambah ngomel-ngomel lagi, jadi berantem ribut ya. Akhirnya siapa yang pukul-pukulan Anda ketika nanti malam tidur Anda nggak dikasih. Makanya jangan seperti itu. Kalau Anda seorang suami yang benar, kalau Anda memang sudah salah, istri ngamuk-ngamuk, Anda joget-joget aja sama Mas Bro. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak jadi marah ya. Lengkap ya. Itu tip juga kalau Anda lagi kalah bermain micin, Anda joget aja sama Mas Bro. Untung Mas Bro banyak canda, walaupun ini kondisi batuk serak-serak ya, tetap Mas Bro mengudara. Kita lanjut ya. Di mana lokasi Depcoin ya, ada berbasis laporan tentang lokasi Depcoin. Meskipun bursa ini diluncurkan di Singapura, halaman LinkedIn-nya menyatakan bahwa ia berkantor pusat di Denver, Colorado, bukan kolormu. Maaf nih, canda lagi, serius pakai canda Mas Bro ya. Ya, yang mana ya menyatakan bahwa ia berkantor pusat di Denver, Colorado. Sementara itu, kutipan dari situs webnya menyebutkan bahwa perusahaan tersebut berkantor pusat di Singapura dengan cabang di Jepang, Kanada, Afrika Selatan, dan banyak negara lain. Ya, negara yang dibatasi Depcoin menurut Depcoin, penduduk Hong Kong, Cina, Kuba, Iran, Korea Utara, Crimea, Sudan, Malaysia, Suriah, Amerika Serikat. Ya, terus apa ini kok angel ini, Puerto Rico ya. Ya, semua Amerika, Guam, Kepulauan Mariana Utara, atau yurisdikasi lainnya di mana layanan bursa dibatasi tidak diizinkan untuk menggunakan plafon ini. Ya, koin apa yang didukung di Depcoin? Plafon ini memiliki 216 pasangan aktif, termasuk pasangan dagang paling populer seperti BTC, USDT, ETH, USDT, SRP, USDT, ETH, USD, dan LTC USDT. Ia juga ya mendukung mata uang fiat seperti USD ya, EVR, dan GBP. Berapa biaya Depcoin? Waduh, jelaskan semua ini, nggak usah ya. Satu lagi aja ya. Depcoin menawarkan tingkat komisi 0,10% untuk marker dan tracker ya di pasar perdagangan support. Namun mulai September 2022 semua perdagangan support di Depcoin Exchange gratis. Ya, itu gila nggak? Exchange-nya gratis ya. Apa mungkin menggunakan leverage atau berdagang margin di Depcoin ya. Bursa kripto ini mendukung perdagangan margin dengan leverage hingga 125 kali bro. Udah ya, saya rasa cukup, sudah panjang lebar, sudah saya jelaskan untuk apa yang namanya kita investasi harus sabar dan betul-betul mencari koin-koin yang berfundamental kelas 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda lagi ribut sama istri, Anda bisa jogetan pencak supaya istri nggak marah ya. Yang ketiganya, yang paling penting, untuk koin micin jangan. Yang selanjutnya yang paling penting adalah Anda masuk di Depcoin untuk uang-uang receh, nggak perlu Anda masuk banyak-banyak. Saya rasa cukup itu aja ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Yang belum subscribe di subscribe. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Yang namanya manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.